Yang pertama, jika berupa fi'il madhi, maka akan didomahkan semua huruf yang berharokat dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Seperti kaidah futiha awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Ya. Jadi misalnya kalimat nasoro, seperti kalimat nasoro, ya, itu akan didomahkan di awalnya. Didomahkan di awalnya dan apa namanya? Dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Ya, contoh nasoro menjadi nusiro. Kemudian ta'allama menjadi tu tu'ullima. Istaghfara menjadi ustughfiro dan lain sebagainya. Jadi di garis bawain bahwasanya kalau fi'il madhi didomahkan didomahkan semua huruf yang berharokat, ya, dan dikasrohkan huruf sebelum sebelum yang akhir. Jikalau yang apa namanya di mabni majhulkan adalah fi'il mudhari, maka didomahkan awalnya dan difatahkan sebelum akhirnya. Contoh, ta'allama ia ta'allamu. Fi'il mudhari dari ta'allama, ia ta'allamu menjadi yuta'allamu. Yuta'allamu. Ya, kalau misalnya yansuru menjadi yunsoru. Ya, perhatikan contoh di bawah ini. Futihal babu. Ya, didomahkan awalnya karena dia fi'il madhi, didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Taknya itu. Karena huruf akhirnya adalah ha, ha, ya. Makanya didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum huruf akhirnya. Jadi tanya dikasrohkan. Futihal babu. Futihal babu. Kemudian fi'il mudhari'nya yuftahu al-babu. Ya, yuftahu al-babu. Didomahkan awalnya dan difatahkan sebelum yang akhir. Ukila dari kata akala, memakan, ya, akala. Nah, didomahkan awalnya dan dikasrahkan yang sebelum akhir. Ukilal mauzu. Terus kemudian fi'il mudhari'nya ya'kulu, didomahkan yang awalnya yu'kalu dan difatahkan sebelum yang akhir. Kutifat dari kata kotofat, memetik. Ya, perhatikan yang fi'il madhinya kotoat menjadi kutiat, didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum yang akhir huruf to-nya. Kemudian kotofa yaktufu atau yaktofu, ya, didomahkan awalnya dan difatahkan sebelum yang akhir tuktafu. Qatala yaktulu menjadi kutilat, tuktalu, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat-kalimat yang bergaris bawah tadi itu, ya, mulai dari al-babu, al-mauzu, az-zahratu, al-hirratu, itu adalah kalimat-kalimat yang kedudukannya sebagai naib fa'il. Naib fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul. Jadi ini bukan fa'il, ya. Jadi kalau kita belajar kemarin setelah fa'il itu adalah setelah fi'il itu adalah fa'il, belum tentu. Kita harus ngelihat posisi fi'ilnya itu apakah dia mabni ma'lum atau orisinil atau asli ataukah ada perubahan. Dia mengalami mabni majhul, didomahkan awalnya. Kalau didomahkan awalnya berarti setelahnya isimnya berkedudukan sebagai naib fa'il, bukan fa'il. Ketentuan dalam naib fa'il sama dengan ketentuan dalam fa'il. Naib fa'il ada dua, ada isim dhohir dan juga ada isim isim domir. Ya, contoh, ukrimna bil Islam, kami dimuliakan dengan Islam. Al muslimuna yunsuruna, ditolong dalam masalah masalah jihad. Ya. Jadi fi'il itu ada dua macamnya. Ada yang memberi maklum, yang orisinil, tidak mengalami perubahan apapun. Terus ada yang nggak orisinil, yang mengalami perubahan, didomahkan awalnya biasanya. Baik, ini ada contoh.
Contohnya apa namanya? Kami atau saya sebutkan saja, ya, saya sebutkan. Baik, contoh perhatikan di cari naib fa'il dalam latihan di halaman 55. Seperti kalimat nuzzifal al-ina'u. Nah, ya. Di apa namanya? Dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Al-ina'u, yakni wadah. Wadah itu dibersihkan. Nah, kalimat nudzifa itu kan didomahkan awalnya. Nudzifa, nudzifa, ya. Ingat, kalau fi'il madhi itu berarti didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Kalau huruf akhirnya ini adalah fa, berarti dho-nya dikasrohkan. Contoh, nudzifa. Nudzifa, oh, berarti mabni majhul. Dan isim, ingat tanda isim apa? Salah satunya kemasukan alif lam. Al-ina'u, berarti dia adalah isim. Isim apa? Isim naib fa'il. Ya, atau nanti kalau kita mau mengi'rab isim marfu, apa tanda rofaknya? Dhammah. Dhammah. Kenapa? Karena dia isim fa'il, isim naib fa'il. Ya, ya. Kemudian syuriba al-asalu. Syuriba al-asalu. Syuriba dari kata syaraba yashrubu. Tapi di sini didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Maka dia mabni majhul, mabni majhul. Maka al-asalu di sini adalah naib fa'il. Kemudian kuri al-kitabu. Nah, dari kata qara'a, dari kata qara'a kemudian dimabni majhulkan, didomahkan awalnya dan kasrohkan huruf sebelum akhirnya menjadi kuri'a al-kitabu. Maka dia di sini kedudukannya al-kitabu sebagai naib naib fa'il. Kemudian yang keempat, tuzra'u asyajaratu. Nah, dari kata zara'a yazra'u. Tapi di sini kalimat tuzra'u didomahkan awalnya dan difatahkan sebelum akhirnya tuzra'u. Eh, pohon itu telah ditanam. Ya. Maka di sini kedudukannya asyajarah sebagai naib fa'il. Nasara iyan suru. Nah, kemudian menjadi tun soru. Ya, para perempuan muslimat tadi itu telah ditolong. Ya, telah ditolong. Dari kata yan suru atau tan suru menjadi tun soru. Didomahkan awalnya dan difatahkan huruf sebelum akhirnya. Yu'azzabul musyrikuna, azzaba yu'azzibu. Ya, yu'azzibu. Nah, kita harus ingat apa namanya? Ada beberapa fiil itu memang diawali dengan fiil mudhari'nya dengan dhammah, ya. Contoh kalimat akroma yukrimu. Akroma yukrimu. Nah, kalimat akroma yukrimu itu diawali dengan dhammah yukrimu. Ya, jadi kita cara membedakannya gimana Ustaz? Kalau depan-depannya sama-sama dhammah gitu. Nah, kita ngelihat huruf sebelum akhirnya. Kalau huruf akhirnya itu adalah fathah, nah berarti dia memberi majhul. Tapi kalau huruf sebelumnya itu kasroh, nah maka dia termasuk dalam kalau di sorof ya sulasi mazid. Ya, jadi kita harus perhatikan betul-betul tidak semua yang di depannya adalah dhammah pasti memberi majhul. Itu bagaimana Ustadz tahunya? Biasanya kita memakai siakul kalam. Siakul kalam ini lagi membahas tentang masa lalu atau apa namanya memang kebiasaan dari muallif ini atau di kitab ini domirnya dibuang atau namanya failnya dibuang. Jadi pakai zauk dan siakul kalam. Jadi kalimat ini itu mengarah kemana dan biasanya seperti apa, alal adanya seperti apa. Nah, sudah cukup kiranya kita apa namanya membahas tentang naib fa'il. Eh, baik, silakan dibuka di halaman 60 mubtada dan khobar. Silakan dibuka.
Baik, mubtada dan khobar ya. Apa itu mubtada dan khobar? Ini kita sering temui kalau misalnya kita belajar kitab kuning itu pasti salah satu hal yang sering kita baca, sering kita dengar adalah cara membaca mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Baik, isim marfu yang ketiga, ya isim yang dibaca rofa yang ketiga adalah mubtada dan yang keempat adalah khobar. Ini mubtada khobar ini saling berkaitan, saling berhubungan ya, kayak adik kakak, suami istri. Jadi di mana ada mubtada yang pasti ada khobar dan lain sebagainya. Mubtada sendiri adalah isim marfu yang berada di awal kalimat. Ya, mubtada adalah isim marfu ya dikasih apa namanya? eh garis saja di bawahnya. Adalah suatu isim marfu yang berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah penyempurna dari mubtada. Penyempurna dari mubtada. Ingat, penyempurna ya dari mubtada. Contoh, Allahu khaliqun. Nah, biasanya mubtada ini diawali dengan kata adapun. Biasanya orang kalau membaca kitab adapun itu berarti menunjukkan bahwasanya yang ia baca itu adalah mubtada, kata adapun. Sedangkan kalimat khobar itu biasanya diawali dengan kalimat itu. Biasanya diawali dengan itu. Adapun Allah itu khaliqun seorang atau zat maha pencipta. Nah, kalau misalnya kita membaca mubtada itu suatu isim marfu yang berada di kalimat awal kalimat, sudah jelas Allah menjadi mubtada. Tetapi khobar di sini itu adalah penyempurna dari makna kalimat itu sendiri. Contoh disebutkan lafadz Allah. Iya Allah gitu. Nah, kita paham Allah itu siapa, tapi masih agak bimbang. Kenapa? Kenapa dengan Allah? Nah, masih ada keraguan, masih ada kebimbangan. Makanya dijawab dengan khobar. Itu kholikun, itu seorang pencipta. Oh iya, paham. Jadi kalimatnya itu berfaedah. Kalimatnya tidak lagi membingungkan karena sudah dilengkapi. Nah, karena sudah disempurnakan artinya. Ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-ilmu nurun. Al-ilmu, adapun ilmu itu nurun suatu cahaya. Contoh, ada seseorang mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, al-ilmu, ilmu. Iya, ilmu kenapa? Ada apa dengan ilmu? Nah, jadi kurang sempurna makna dan maknanya apa namanya? Artinya. Ya, tapi kalau ada yang bilang misalnya al-ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Oh ya, sudah dapat difahami dan dapat kita mengerti bahwasanya oh maksud Anda mengatakan ilmu itu seperti ini. Oh ya. Terus kemudian al-waladu naimun. Adapun seorang anak itu sedang tertidur. Al-waladu naimun. Adapun seorang anak itu sedang tertidur. Contoh, ketika seorang ibu, ya, ketika seorang ibu itu ditanya tentang sama suaminya, misalnya pulang dari kerja, anak kemana? Anak kemana? Nah, kalau misalnya kita cuma menjawab al-walad, anak, ya kenapa anaknya? Anaknya ada apa gitu? Kita masih jawab apa masih bertanya-tanya kan tentang bagaimana anaknya. Tapi kalau dijawab anak lagi tidur. Adapun anak itu sedang tidur. Oh ya, akhirnya memahamkan ya. Jadi bapaknya tidak bingung lagi. Oh anaknya sedang tidur. Ya, ya jadi penyempurna di sini ya mau tidak mau mubtada butuh khobar. Mubtada pun butuh khobar untuk menyempurnakan kalimatnya. Khobar pun butuh mubtada untuk menyempurnakan si mubtada tersebut. Jadi ini salah apa dua hal yang saling bersinggungan atau saling berkaitan erat satu sama lain. Ini nggak bisa terpisahkan mubtada khobar ini kayak apa namanya ya seperti suami istri ya. Kemudian al-kitabu nafiun. Adapun kitab itu memberikan manfaat. Al-ustadu imun. Adapun ustadz tersebut itu imun sedang berdiri. Contoh ditanya, ustadz di mana? Ya, ustadz, ustadz ya. Ustadznya kenapa? Nah, tapi kalau kita jawab, ustadznya sedang berdiri. Oh, ustadz sedang berdiri.
Al-babu mughlaqun. Adapun pintu itu mughlaqun terkunci atau tertutup rapat. Seperti misalnya kita di rumah misalnya menanyai anak kita, pintu gimana? Ke anak kita bilang al-babu mughlaqun, pintu tersebut sudah terkunci. Oh, kita tenang, merasa tenang, tidak was-was lagi. Nah, oh, pintunya sudah terkunci. Tapi kalau misalnya al-babu adapun pintu itu mughlaqun tertutup. Ya, oh, bagaimana maksudnya? Apa kalau dijawab cuma al-bab pintu? Iya, kenapa pintunya tertutup sudah atau belum? Nah, jadi pertanyaannya masih masih belum terjawab secara sempurna, masih bimbang ya. Jawabannya masih belum pasti. Tapi kalau sudah dibilang al-babu mughlaqun sudah itu berarti artinya selesai sudah apa namanya itu makna kalimatnya sudah memberikan faidah dapat difahami. Al-midanu fasihun, as-sayyaratu jadidatun. Ya. Adapun mobil tersebut itu jadidatun baru. Al-madrasatu adapun madrasah itu kabiratun besar. Al-mistaratu tawilatun. As-suratu jamilatun. Az-zahratu zabilatun. Al-hujratu wasi'atun. Jadi ini adalah pasangan-pasangan dari mubtada mubtada khobar. Kalimat yang bergaris bawah satu itu sebagai mubtada, sedangkan yang garis dua sebagai khobar. Ustadz, itu apakah kalau mubtada itu pasti diawali dengan alif lam. Terus kemudian kalau yang khobar itu nakiroh tidak diberikan alif lam. Nah itu nanti kita bahas nanti ya. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Kebanyakan memang seperti itu. Baik, silahkan di apa namanya dibuka di halaman 61. Di halaman 61, silahkan itu ada latihan mulai dari nomor 1 sampai nomor 15. Ya, kita tadi sudah belajar bahwasanya mubtada itu adalah suatu isim yang berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah penyempurna dari makna kalimat tersebut. Biasanya mubtada diawali dengan alif, alif lam. Nah, kemudian sedangkan khobar itu biasanya diawali dengan dia apa namanya apa namanya dia bentuknya nakiroh ya, ditanwin tanpa alif lam. Baik. Silakan Saudari Rusni untuk membaca yang pertama. Silakan ditunjukkan Saya mana yang mubtada, mana yang khobar, dan diberi tanda baca harokatnya. Iya, saya mangga. ya. Silakan. Bismillah. Iya. Allahu khaliqun. Allah lafzul jalalah mubtada, khaliqun Iya, khobar. Khaliqun khobar. khalikun khobar. Ya, baik. Sudah benar. Allahu khalikun, Allahnya sebagai mubtada, khalikunnya sebagai khobar. Artinya apa itu? Allah pencipta. Allah itu ya. Jadi diawali biar kita nanti kita enak ke depannya bahwasanya ciri-ciri mubtada itu kalau dalam membaca kitab diawali dengan adapun ya. Adapun kalau misalnya apa khobar itu diawali dengan kata itu. Ya. Adapun Allah itu itu zat maha pencipta. Nah, jadi kita enak nanti ya. Baik, Ustaz. Kita enak dalam apa namanya? Mengartikan nanti kita apa namanya itu kita latihan membaca kitab jadi kita perhatikan baik-baik kemudian silakan selanjutnya saudari Koniah untuk membaca yang kedua Al-insanu makhlukun. terus Al-insan mubtada makhlukun khobar.
Makhlukun khobar. Artinya apa itu? Manus. Adapun manusia itu adalah makhluk yang Adalah diciptakan. makhluk. Iya, yang diciptakan atau makhluk. Baik, sudah benar. Silakan selanjutnya ke Khairul Bariyah. Hadir Ustaz. Dibaca yang nomor 3. Muhammadun Rasulun. Utawi Muhammad iku Rasulun Ya, utusan. utusan. Baik. Ya, boleh juga dibaca utawi, iku juga bisa. Nanti kita misalnya badal diartikan rupanya, rupanya, rupane itu ya bisa. Tergantung teksnya nanti mau mau di bahasa Jawa kan atau di bahasa Indonesia kan. Yang penting sudah paham kaidahnya, sudah enak ya. Baik. Eh silakan saudari Hikmah dibaca yang nomor 4. Al-Qur'anu Karimun. Adapun Al-Qur'an itu mulia, Ustaz. Karimun. Ya, Karimun mulia. Baik, sudah benar. Al-Qur'anu Silakan mubtada selanjutnya. Mubtada, kemudian Karimun, khabar. khobar. Baik, selanjutnya saudari Nafidah. Yang nomor 5. Ustaz. Nomor 5. Ash apa tuh? As-saharah. Ya, Asyajaratu, asyajaratu kabirun. Kabiratun. kabiratun. Artinya, Kabiratun. apa artinya? Nah, itu apa artinya? Apa apa Ustaz asyajaratun? Enggak tahu saya. Asyajaratu, adapun pohon itu kabiratun Adapun besar. pohon itu besar. Oh ya, itu Besar, besar. ya. Asyajaratun Kalau mubtada, asyajarahnya sebagai apa itu? mubtada, terus Asyajarahnya. Mubtada, kabiratun khobar, sebagai kabiratun sebagai khobar. Ya, khobar. khobar. Ya. Baik, Belum terima kasih belum sempat saudari ada Nafidah. bukunya. Nggih, Ya. belum ada bukunya. Baik, insya Allah sudah memahami. Iya, insya Allah paham. Kalau Oh, kaidahnya belum tinggal. belum ada bukunya. Iya, Ya, nanti. belum masih ini apa? Masih di halaman 30 kemarin. Belum sampai ke sekian ini. Oh, oh, baik. Iya, nggak apa-apa. Nanti di rumah silahkan diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi atau apa namanya? Dilihat apa nama rekaman-rekaman di pengajian sebelumnya. Insya Allah kita juga belajarnya pelan-pelan, ya, pelan-pelan tidak terburu-buru. Jadi targetnya yang penting faham. Targetnya faham Ya, bukan cepat ya. Baik, ya insya Allah Ustaz. Sudah. insya Allah apa namanya dapat dipahami semuanya tentang mubtada khobar ini. Insya Allah kita lanjut di apa namanya di apa namanya lanjut setelahnya yakni antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam muannas mudzakarnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Terus kemudian kita akan membahas tentang mubtada isim domir karena kalau dibahas semuanya ini nggak akan cukup waktunya. Cukup ya. Baik, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas itu semua ya. Jadi diusahakan untuk tidak apa namanya tidak goib atau tidak apa ya hadir ya. Diusahakan untuk hadir terus setiap setiap waktu biar tidak ada yang tertinggal dalam belajarnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Saya pamit undur diri lebih awal daripada jam biasanya karena apa namanya masih ada urusan ya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada setiap peserta Bapak Ibu yang hadir di Halako pada pagi hari ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak dan eh, minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik.